Halo sahabat Tooth Lover yang ada di Malang dan seluruh Indonesia, kembali lagi bersama Buka Mulut Podcast, podcast dokter gigi pertama di Indonesia by Tooth Arts. Ketemu lagi di Buka Mulut Podcast sore ini. Dokter, hari ini kita proses bahas penambalan soal In 5, 4, 3, 2, 1 Buka mulut and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tooth Lover semua. Kita hari ini kedatangan bintang tamu spesial, yaitu nanti kita akan kenalan ya. Jadi beliau ini adalah dokter spesialis prosto. Nah, langsung aja kita sapa ya, Dokter Anindita. Halo dokter. Halo. Halo. Dokter ini juga dosen juga dokter ya? Iya, saya dosen tetap di Universitas Hang Tuah, Surabaya, dan juga dosen part-timer di IIK Kediri. Di IIK Kediri, Ya, wah, keren. iya. Jadi praktek juga tapi ya? Ya, ada praktekan juga di Surabaya, di Sidoarjo dan Kediri ini. Jadi ya keliling-keliling gitu. Keliling-keliling. Dianggap seneng refreshing aja. Asik. Oke. Nah, hari ini nih pertama kalinya nih dokter. Jadi pertama kalinya Buka Mulut Podcast ini ngobrol dengan dokter spesialis gitu. Oke. Jadi kita langsung tanya-tanya aja ya dokter ya. Iya, boleh. Sebetulnya apa sih spesialis prosto itu apa dokter? Oke, spesialis prosto itu adalah dokter gigi spesialis yang di bidang gigi tiruan. Jadi pasiennya itu adalah pasien-pasien yang memang kehilangan gigi utamanya, ya. Jadi di sini kita membantu pasien untuk perawatan, mengembalikan fungsi kunyah, fungsi estetik, dan juga fungsi bicara dari pasien-pasien yang kehilangan gigi. Jadi kehilangan gigi itu artinya hilang karena tercabut gitu atau? Ya, jadi bisa jadi dia memang gigi hilang itu karena memang proses awalnya karies, atau karies itu gigi berlubang ya yang tidak bisa dipertahankan dan akhirnya harus dicabut, atau mungkin gigi tinggal sisa akar tapi sisa akarnya bisa dipertahankan, dirawat saluran akar namun mahkotanya hilang. Nah, itu nanti untuk pengganti mahkotanya juga bisa dibuat gigi tiruan. Jadi ada yang memang benar-benar giginya hilang atau masih ada sisa akar yang telah dilakukan perawatan saluran akar. Tapi apakah kalau semisal gigi itu dipasang gigi palsu ya, itu apa harus hilang akarnya atau bisa ditumbuhin gitu? Bisa. Jadi kalau memang sisa akar gigi itu masih didukung oleh jaringan periodontal yang baik ya, jadi gingivanya, tulang alveolarnya itu masih baik, dan akar giginya pun juga keadaannya masih baik ya, jadi tidak sisa dari akar giginya juga masih mendukung, itu lebih baik untuk dipertahankan ya, tapi harus dirawat saluran akar. Nah, kalau di bidang prosto sendiri, perawatan yang seperti itu kita sebut dengan overdenture. Jadi akar giginya tetap masih ada di bawahnya gigi tiruan, namun harus dirawat dulu gitu dengan perawatan saluran akar. Nah, terus jenis-jenis gigi palsu itu apa aja dokter? Oke, secara umum macam gigi palsu itu terbagi dua sih. Jadi ada yang lepasan dan cekat ya. Jadi kalau yang lepasan ini terbagi lagi tergantung kehilangan gigi dari seseorang. Jadi kalau kehilangannya hanya sebagian, itu gigi tiruan sebagian lepasan kita sebutnya. Atau kan ada pasien yang udah ompong semua nih. Nah, itu kita sebutnya dengan gigi tiruan lengkap lepasan. Lengkap lepasan. Ya. Terus ada lagi gigi tiruan cekat tadi ya. Gigi tiruan cekat itu bisa crown, bisa bridge. Jadi bedanya kalau crown itu giginya masih ada, namun lubangnya mungkin terlalu besar sehingga tidak bisa dilakukan tumpatan langsung ya, tumpatan direct, sehingga perawatan yang disarankan adalah di crown atau mahkota selubung. Jadi giginya tersebut, jaringan yang karies tersebut dibersihkan, kemudian dibentuk, kita preparasi ya namanya, untuk persiapan dilakukan mahkota selubung. Kalau bridge itu ada gigi yang hilang di antara gigi-gigi penyangganya gitu. Jadi nanti
dikaitkan dengan gigi penyangganya gigi yang hilang tersebut. Bahan-bahannya ini apakah bisa dimiripkan dengan gigi asli gitu dokter? Kalau bahannya sendiri ya tidak sama ya Tidak sama dengan gigi ya. asli. Namun bahan yang kita gunakan cukup bisa mengembalikan fungsi kunyah, Kunyah. fungsi estetik dan fungsi bicara dari gigi tiruan tersebut. Berarti tetap mirip ya dengan gigi Ya, asli kalau lah ya? secara fisiknya bentuknya mirip. Jadi mungkin kalau orang melihat gitu ya, selama pembuatannya baik, bahannya sesuai standar ya. Jadi terlihatnya ya seperti gigi asli, tidak terlalu terlihat tiruan gitu. Terus dampaknya apa tuh dokter jika giginya ompong atau tidak ada giginya, terus tidak dipasang gigi palsu gitu? Oke, jadi gini, kalau gigi hilang dalam jangka waktu yang lama, biasanya nih gigi sebelahnya akan bisa bergeser ke daerah yang hilang tersebut gitu ya, karena kan istilahnya sebelahnya nggak ada yang jaga ini gitu. Jadi kita sebut dengan migrasi gigi atau gigi sebelahnya bisa berotasi muter karena memang sebelahnya kehilangan gigi itu, atau bisa juga gigi lawannya karena nggak ada kontak, jadinya gigi lawannya itu cenderung untuk supraposisi kita sebutnya, jadi mengisi daerah kekosongan di lawannya tersebut. Nah, kalau sudah kelamaan dan terjadi dampak seperti itu, biasanya kalau mau buat gigi tiruan akan lebih sulit, lebih kompleks perawatannya. Jadi harus ada perawatan pendahuluan dulu yang dimana kita harus benar-benar memperhatikan space yang ada untuk membuat gigi tiruannya tersebut. Dampaknya berarti bisa nggak sih misalkan nggak dikasih gigi palsu terus jadi kempot gitu? Nah, ya itu di samping yang tadi saya sebutkan, dampak lainnya kan tadi fungsi dari gigi tiruan itu kan Iya. mengembalikan fungsi kunyah, Betul. fungsi bicara dan juga estetik ya. Apalagi kalau misalnya kehilangan gigi depan. Nah, itu estetiknya pasti sangat terganggu sekali dong ya. Jadi apalagi pasien wanita pasti malu ya kalau terutama gigi depan rahang atas lagi. Nggak percaya Ketika diri ngomong, ya? ya betul, pasti percaya dirinya sangat menurun ya, berkurang. Dengan hilangnya gigi depan itu di samping estetik juga mempengaruhi fungsi bicara gitu ya. Jadi kayak misalnya kita melafalkan huruf-huruf yang memang tekanannya untuk di bagian depan ya. Jadi misalnya lidah kita tuh seharusnya menyentuh di gigi depan atas ya, kayak misal huruf F, huruf S. Nah, karena kehilangan gigi depan yang terlalu banyak, mungkin aja fungsi bicaranya itu juga akan jadi betul. tidak maksimal gitu ya. Terus fungsi kunyahnya itu terutamanya kalau gigi belakang ya banyak hilang ya. Jadi akhirnya kita mengunyah makanan tidak bisa lumat dengan halus dan akhirnya mungkin berefek ke pencernaan juga gitu. Terus saya ingat banget tuh waktu anak saya itu giginya tanggal gitu kan, depannya itu. Dia jadi ini mau ngaji itu kayak sulit gitu loh, Iya. menyebutkan ada beberapa huruf yang dia susah untuk menyebutkan. Itu karena itu dokter ya? Iya, karena memang ada beberapa huruf tertentu yang memang Iya. penekanannya ada di gigi depan Iya, gitu ya. Jadi Betul. kayak lidahnya harus menyentuh di bagian gigi depan, sehingga kalau gigi depan banyak yang hilang itu efeknya juga ke fungsi fonetik atau fungsi bicaranya. Lumayan krusial juga dokter ya. Ya. Nah sekarang yang terakhir nih, tips atau sarannya apa untuk sahabat tooth lover nih yang pengen masang gigi palsu gitu dokter? Oke, jadi kalau memang merasa kehilangan gigi, sebaiknya memang memeriksakan gigi ke dokter gigi ya. Jadi memang yang kompeten. Bisa dengan dokter gigi yang GP dulu ya, dokter gigi umum. Nanti akan diberikan saran apabila memang kasusnya kompleks, mungkin dokter gigi umum itu akan merujuknya ke dokter gigi spesialis prostodontia. Ya, kalau saran saya kalau memang kehilangan gigi sesegera mungkin, dan memang anjurannya sih sebenarnya tanpa ada keluhan gigi pun kan memang harusnya rutin kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali ya, gitu. Nah, jadi kalau memang awal kehilangan gigi segera diperiksakan agar bisa di treatment perawatan gigi tiruan yang sesuai dan sesegera mungkin sebelum dampak-dampak yang tadi saya sebutkan itu muncul gitu. Karena kalau sudah kehilangan lama dan giginya sampai ada yang supraposisi, migrasi, nah itu perawatan untuk membuat gigi tiruannya nantinya perawatan di awalnya akan lebih kompleks itu tadi dan lebih lama jadinya. Harapannya pengen pakai gigi tiruan cepet jadi nggak bisa gitu. Jadi sebelum
terlambat, Mm-mm. sempatnya lah pokoknya dokter. Ya, Kalau merasa ada. giginya udah mulai udah ada yang ompong itu bisa mungkin langsung dipasang Ya. gigi palsu gitu. Ya, betul. Dan saran saya kalau bisa memang memeriksakannya ke dokter gigi ya, betul. gitu. Jadi memang maaf nih, memang kalau masalah gigi tiruan kan banyak nih di sekarang ada tukang gigi, Ya. ahli gigi seperti itu. Ya memang mereka kompetensinya bisa membuat gigi tiruan, tapi hanya membuat ya, bukan merawat. Jadi kalau merawat itu memang kompetensinya di dokter gigi, gigi. gitu ya. Jadi seringkali bukannya saya menyudutkan ke tukang gigi atau ahli gigi, tapi perawatannya itu seringkali tidak sesuai standar perawatan yang memenuhi syarat kesehatan. Nah itu penting banget tuh sahabat Clover ya. Jadi kalau mau bikin gigi itu sebaiknya ke dokter gigi, karena dokter gigi lah yang paling ngerti tentang ilmunya ya dokter ya, yang bisa merawat gigi itu dengan baik gitu. Mungkin itu ya dokter Dita ya yang Iya. bisa disampaikan, atau Oke. ada lagi? Sudah cukup. Sudah cukup Oke. ya. Baik sahabat Tooth Lover yang ada dimanapun kamu berada, terima kasih udah menyimak podcast kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komen dan like-nya ya. Kira-kira kamu mau dibahas kasus apa sih, atau mau tanya-tanya langsung di kolom komentar YouTube langsung bisa. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya biar ilmunya lebih bermanfaat. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Dita. Oke, sama-sama. Baik, ketemu lagi di Buka Dampaknya Mulut banyak Podcast penambalan sore yang ini. kurang Dokter, disadari hari ini di kita dalam proses bahas penambalan soal- kebiasaan. In 5, 4, 3, 2, 1 Buka mulut and action. Hahaha.